Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni ashkurkum wazkuruli wala takfurun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami muliakan para alim ulama dan jamaah yang insya Allah kita semua pada malam hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan, karena dengan nikmat itu kita bisa menghidupkan hati dan beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan insya Allah kita yang hadir pada malam hari ini kelak mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita bisa menghidupkan hati, maka kita juga harus tahu bagaimana menghidupkan hati, yaitu dengan memberikan nutrisi atau makanan sehingga hati kita menjadi sehat. Hidupnya hati seseorang akan membuat lancar aktivitas. Hidupnya hati seseorang akan membuat kehidupan di dunia ini menjadi lancar semua. Banyak orang yang menangisin kematian seseorang, tetapi tidak ada yang mau menangisin kematian hatinya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kultum pada malam hari ini dengan tema nutrisi nutrisi bagi hati. Ada 3 cara untuk menghidupkan hati seseorang. Yang pertama yaitu zikir dan membaca Al-Quran. Zikir menurut Ibnu Taimiyah mengungkapkan bahwa zikir bagi hati diibaratkan air bagi ikan. Apa jadinya ketika ikan kita keluarkan dari dalam air? Tentu jawabannya mati. Lain halnya dengan Ibnu Qayyim, bahwa zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah makanan pokok bagi hati dan ruh. Jika kedua-duanya seperti kita, tubuh tanpa asupan makanan. Zikir juga dapat melembutkan hati, menghilangkan rasa gelisah, mendatangkan rasa kesenangan, kegembiraan hati, dan selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir juga dapat memancarkan hati kita, wajah kita, menerangkan rasa wibawa kita kepada kewibawaan kita, dan melembutkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 152 yang telah dibacakan di mukadimah tadi, fazkuruni ashkurkum waskuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu.
bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, dan jangan ingkar kepadaku. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an juga sebagai obat dari segala penyakit yang ada di dalam diri kita. Al-Qur'an juga mengobati syahwat dari macam-macam penyakit, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Maka kami turunkan Al-Qur'an sebagai penawar rahmat, dan bagi orang-orang yang zalim Al-Qur'an hanya menambah beban kerugian. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Obat hati yang ketiga yaitu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar adalah permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan dan dosa-dosa kita kepada Allah. Yang keempat, yang terakhir adalah doa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita selalu bermohon kepada Allah tanpa pandang bulu. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 60, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhulu jahannam dakhirin. Dan Allah berfirman, memohonlah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sisi lain, Allah sangat murka kepada hamba-hambanya yang tidak mau memohon kepadanya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang telah dibacakan di mukadimah tadi, lam yas'alillaha yaudhab alaihi, memohonlah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan pada tausiah pada malam hari ini, yang pertama, perbanyaklah zikir kepada Allah, membaca Al-Quran, perbanyaklah istighfar, dan berdoalah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Semoga kita dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama orang-orang yang selalu dekat kepadanya. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.